Puisi saat orientasi pemuda lama dan baru Jemaat Hosana Kalibobo. Berjalannya waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, karena dari tahun ke tahun, ibu pun melakukan hal yang sama. Tanpa mengira rasa capek dan lelah, ada kalanya dua orang itu satu pun tidak laku, ada kalanya dibeli orang namun tidak habis. Tanpa terasa saya pun menginjak usia sekolah. Saya menyelesaikan studi SD 6 tahun. Saya menyelesaikan lanjutan sekolah lanjutan, yaitu saya SMP 3 tahun. Lanjut lagi pada 3 tahun SMA. Ini tiba saatnya saya pun diutus dengan doa dan tangisan dari Bapa untuk mengutus saya untuk pergi dunia. Namun dengan satu pesan, anakku, engkau pergi, saya utus engkau dengan harapan. Mama hanya butuh satu lembar kertas putih. Mau pergi, mama tidak butuh anak mantu atau cucu. Mama tidak minta suami atau istri. Mama tidak minta. Mama tidak berharap yang lain, tapi mama hanya harap satu lembar kertas itu. Kau pergi dan bawa pulang kembali kertas itu. Setibanya setelah pesan mama itu, saya memeluk mama dan saya berjanji, mama, janjimu akan ku tepati. Saya pergi, mama. Saya pergi dengan doamu. Dan saya pun pergi berangkat studi untuk sekolah selanjutnya. Setibanya saya di kota, saya mulai merenungkan pesan ibu sesaat. Lalu saya mengambil keputusan seperti apa. Lalu saya bertanya, saya harus bawa pergaulan saya kemana? Apakah saya lupakan pesan ibu itu dan bergaul dengan teman yang punya kelakuan buruk? Atau saya bawa diri dalam teman-teman yang berkelakuan baik? Saya harus mengambil keputusan saat ini. Dan apabila saya mengambil keputusan yang salah, saya tidak menghargai air mata dan perjuangan mama yang setiap hari di pasar. Begitu saya tiba. Saya tidak menghargai perjuangan mama ketika saya memilih pergaulan yang tidak baik. Saya tidak menghargai perjuangan mama. Sementara mama punya beban untuk adik-adik saya, kakak-kakak saya yang masih kuliah. Tapi saya tidak menghargai kalau saya bawa diri kepada pergaulan yang tidak baik. Dan saya harus mengambil keputusan. Apalagi selama pendidikan saya, kalau saya mulai belajar berpacaran, saya mulai bergaul dengan pergaulan yang tidak baik. Saya mulai ikut bersama teman-temannya mabuk. Kalau saya mulai merokok, saya bergabung dengan teman-temannya merokok. Apakah hasil jualan mama itu saya sia-siakan begitu saja? Apakah itu harapan mama?
Sampai kapan kita membuat mama kita menangis? Terlebih, saya punya mama meninggal. Saya punya bapak yang menjadi bapak dan ibu bagi saya. Apalagi sang bapak meninggal, saya punya mama yang menjadi bapak dan ayah bagi saya. Ketika saya memilih pergaulan yang buruk itu, saya menjadi anak yang durhaka. Saya tidak menghargai. Sampai kapan untuk menghentikan air mata mama saya harus punya komitmen untuk tidak bergaul dengan kebiasaan yang buruk. Sampai saya selesai kuliah dan sampai saya juga punya komitmen untuk saya meraih kertas putih yang diharapkan oleh mama saya itu. Sampai saya mampu memberikan kertas putih itu kepada mama saya. Saya harus punya komitmen untuk saya tidak memberikan oleh-oleh seorang anak atau seorang laki-laki atau seorang anak atau seorang suami. Saya harus mengambil keputusan. 1 Korintus 15 ayat 34. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman, itu isi hati mama. Mama maunya, mama punya perjuangan yang dari sejak masih belum sekolah, selama SMP, SMA, dia memperjuangkan hanya untuk kita sukses, hanya untuk kita berhasil. Firman Tuhan berkata, saya baik, tapi ketika saya bergaul dengan orang yang punya kelakuan tidak baik, kebiasaannya tidak baik, kelakuan baik saya akan dirusak oleh mereka. Hidup saya akan berubah seperti mereka. Apakah itu yang menjadi jawaban bagi mama? Apakah itu yang kita akan jawab ke depan? Ingat, hargai setitik air mata mama, hargai setitik air mata bapa. Apalagi teman-teman yang ada saat ini, yang mamanya meninggal dari kecil, yang bapaknya meninggal dari kecil. Kau punya orang tua bertahan untuk kau, untuk kau dengan adik-adik. Ingat adik-adik, di bawah kamu masih adik-adik, ada adik-adik. Di bawah di atas kamu masih ada kakak-kakak yang orang tua masih memperjuangkan. Orang tua tidak minta banyak, hanya satu itu. Untuk itu, saya harus ambil keputusan. Saya harus renungkan kembali. Saya ambil keputusan bahwa saya bergabung bersama pemuda-pemudi Hosana adalah langkah tepat yang saya ambil. Ingat di awal kita makan daun pepaya, orang akan kucilkan, tetapi kau sudah ambil langkah yang tepat. Jangan lagi kita mau undur hanya karena masalah sepele. Mengikut Kristus bukan enak-enak. Mengikut Kristus bukan enak-enak. Kalau Anda mau enak-enak, keluar dari jalur Kristus. Tetapi kalau kita mau mengikut Kristus, kita akan melewati semua itu. Kita kalau mengikut Kristus dan tidak bergaul dengan dunia, tidak kembali kepada teman-teman yang tadi pergaulannya buruk, kau akan menjawab apa yang menjadi kerinduan dan air mata yang sudah tercurah dari ibu dan bapak kita. Tetap melangkah bersama Tuhan, tetap melangkah bersama pemuda-pemudi Hosana. Ketika kita jatuh, jangan pernah berpikir untuk mundur, tetapi ingat, Tuhan berkata, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Itu janji firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan tercatat, aku akan menyertai kau sebanyak 365 hari. 1 tahun kita melewati 365 hari. Itu artinya Tuhan Yesus akan menyertai kita sepanjang setiap hari dalam setahun.
Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut dengan penistaan. Jangan takut dengan kemarahan. Jangan takut dengan kata-kata orang. Kamu sudah masuk di Hosana. Hosana adalah gereja yang mengalir dalam pujian penyembahan, berbahasa roh, bahkan mengalir dengan doa dan puasa. Meskipun kamu dikucilkan, tetapi ingat, keselamatan itu cari sendiri. Keselamatan itu cari sendiri. Keberhasilan, kesuksesan itu jalan sendiri. Tidak ada orang yang membantu kita. Kau mau sukses di dunia, kuliah juga, orang tua boleh bantu biaya, tetapi sampai di titik sukses itu perjuangan Anda sendiri. Orang tua membantu hanya biaya, tetapi kau sampai di titik itu perjuangan dari Anda sendiri. Demikian punya hal rohani. Nanti kita sampai, kita mengikut Kristus, sampai masuk pada kesempurnaan, itu pribadi. Itu urusan kita dengan pribadi dengan Tuhan. Apa kata dunia, apa kata orang, tidak usah ambil di hati. Kita tetap melangkah, terus maju bersama Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami pengarah.